hadirin wal hadirat rahimakumullah, pesantren ini hanya ada di Indonesia, Pak. Carilah di Arab Saudi sana, ada nggak pola pendidikan seperti pesantren? Ada, Pak. Di pesantren luar biasa, santun santri ketemu dengan kiai cium tangan, malah ketemu dengan ayam kiai pun hormat juga dengan ayam kiai. Nggak ketemu di Arab tuh, Pak Bu. Saya dulu, Pak Bu, sebelum menjabat sebagai kasih pondok pesantren ini, ketemu dengan orang biasa-biasa saja. Tapi begitu masuk ke pesantren, tahu dari ustadznya, tamu kita dari Kadul datang, baru lewat mobil saja, itu santri dan tegak semua begitu, Pak. Kalau sempat saya bawa ayam, selalu saya lepas ayam saya kasih merek ayam Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Itu jangan-jangan santri pun hormat itu. Nggak ketemu di Arab Saudi, nggak ketemu tuh, Pak. Salam cium tangan saja nggak ketemu di Arab Saudi. Kalau sempat Bapak Ibu pola pendidikannya sudah terbiasa di sini, lalu kemudian Bapak Ibu dapat suami orang Arab, atau istri orang Arab, saya kira percaya banyaknya stres tuh. Punya orang Arab. Assalamualaikum ya Aki, gitu ya. Sudah selesai itu saja. Nggak ada cium-cium tangan itu. Maka oleh sebab itu sekarang ini, Pak Bu, banyak itu daerah-daerah Timur Tengah itu mereka belajar pola pendidikan untuk anak dini, bagaimana caranya seperti pesantren yang ada di Indonesia. Saya alhamdulillah, Pak Bu, tiap tahun ke Mekah. Saya banyak silaturahmi dengan dosen-dosen kita yang sedang kuliah S3 di sana. Apa pesannya? Kalau anak kita masih aliyah ke bawah, nggak usah disekolahkan di Arab. Itu pesannya, Pak Bu. Tidak akan kuat mental anak kita, katanya. Hari pertama masuk ke sekolah di sana, berkelahi dengan kawannya. Kalau sempat kalah, besok nggak berani lagi datang ke sekolah. Tapi kalau di pesantren, Bang, adalah ada terjadi hal seperti itu. Kalaupun ada hal kecil, Pak Bu, dibanding di Arab sana, luar biasa, Pak Bu. Cuman kelebihan orang Arab, kalau anak kelahi sesama anak, orang tua tak turun campur. Di Indonesia ini pula bedanya. Ngejewer kuping anaknya itu oleh kawannya, ayahnya langsung datang. Kadang-kadang ustadznya pula ditempelengnya. Apa kerja kalian di pondok pesantren, gitu ya? Anak saya merah telinga baru Pak Bu. Belum pula hilang telinga tadi, merah baru cuma dan kena tempeleng pula ustadz dari apalagi kalau di sekolah di luar sana, Pak. Tidak jarang guru kena tonjok oleh wali murid. Maka oleh sebab itu, Pak Bu, kalaulah Arab Saudi, kalaulah kemudian Maroko, kalaulah kemudian Tunisia, kalaulah kemudian di wilayah Timur Tengah sana, mereka studi banding tentang pola pendidikan anak, pengen mengikuti pola pesantren di Indonesia, kenapa kita tidak percaya diri dengan pesantren yang ada? Tidak ada ketinggalan beliau ini, Pak Bu. Beliau sekarang pondok pesantrennya 514. Termasuk paling banyak di Sumatera, setelah Aceh dan Lampung, Riau paling banyak. Tahu Sumatera Utara kalah, Sumatera Barat jumlahnya kalah sekarang. Rupanya perkembangan jumlah tersebut tidak dapat dipungkiri pula secara nasional. Tadi Pak Yasri telah umumkan lomba baca kitab kuning kita, alhamdulillah terakhir Bapak Ibu sekalian, kemarin 2023 kita masuk 10 besar, bersaing dengan Jawa Timur, Jawa Barat, bersaing dengan Jawa Tengah, bersaing dengan Banten, masuk 10 besar, Pak Bu. Jadi kalau dilihat dari 10 besar itu, walaupun kita urutan 8, Pak Bu, Sumatera yang masuk dalam 10 besar itu Riau, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, separuh dah habis tuh, Bang. Cuman sudah lama pondok pesantren di Jawa, akhirnya dapat image, di Jawa itu bagus, sehingga akhirnya terabaikan dirinya.
Padahal di Riau sudah banyak orang studi banding Pak Bu. Sumatera Barat sekarang sudah studi banding ke Riau. Sumatera Utara sudah studi banding ke Riau. Ada dari Kalimantan Barat baru-baru ini Pak Bu, dari Kalimantan tak studi banding ke Jawa, tapi studi bandingnya ke Riau. Ada pondok pesantren yang lebih dari 4.000 santrinya, tapi kemudian santrinya tersebut terpencar, padahal baru 10 tahun, santrinya itu sudah terpencar ke 25 negara di wilayah dunia ini, alumninya kemudian kuliah ke sana. Berarti kan ini Pak Bu. Dan tidak tertutup kemungkinan Pak Bu, Nurul Yakin nanti akan seperti itu. Kalau ibaratnya 3 bulan yang lalu sedang diuji oleh Allah, alhamdulillah anak kita sekarang kan ada di Yaman, anak kita sekarang ada di Turki, anak kita ada di mana-mana. Mudah-mudahan sebagian dari mereka nanti pulang, lalu kemudian dia bangun lagi pondok pesantren Pak Bu. Ujian kemarin, ujian yang harus kita hadapi. Tidak ada pondok pesantren yang besar yang tidak melalui proses ujian yang besar. Rata-rata pondok pesantren yang sudah besar itu pasti sudah melewati berbagai ujian-ujian besar. Pesantren kecil akan tetap kecil ketika mereka tidak bisa menghadapi ujian yang kecil, apalagi ujian yang besar. Nah, oleh sebab itu Pak Bu, ini anak-anak kami yang tamat ini Pak Bu, Bapak Ibu, hendaklah menjadi duta-duta kita. Sampaikan ke luar sana, di pesantren kita ini belajar Bapak sekalian, di sekolah, di madrasah, di luar belajar matematika, di sini belajar matematika, di luar sana belajar IPA IPS, di sini belajar IPA IPS, di luar sana belajar bahasa Indonesia bahasa Inggris, di sini belajar, tapi di sini belajar bahasa Arab, di luar tak belajar bahasa Arab. Di sini belajar hadis, di luar tak belajar hadis. Di sini belajar usul fikih, di luar tak belajar usul fikih. Di sini belajar tentang tarikh, di luar tak belajar tentang tarikh. Di sini belajar tentang fikih, bahkan fikih itu bisa dirincikan, ada kewarisan, ada ilmu falak, dan lain sebagainya. Sekalian di luar tak belajar, berarti kan yang lebih hebat pesantren mestinya. Maka Ustaz sampaikan pada anak-anak kami yang hari ini sudah melalui proses ikhtitam ini, harus percaya diri. Jangan sampai tak percaya diri. Masa kalau pulang oleh sekolah umum yang mata pelajarannya hanya sekitar 14 atau 15, sementara kalau kita dibuatkan mata pelajaran, satu persatu lebih dari 20 mata pelajaran yang dipelajari di sini. Hebatnya lagi kita berasrama. Di luar sana anak-anak tidak ada sholat tahajud, kita sholat tahajud. Di luar sana anak-anak boleh jadi bolong saja puasa sunatnya, kita puasa sunat. Di luar sana tidak dididik akhlak, bagaimana akhlak kepada guru, bagaimana akhlak kepada orang tua secara praktek. Di luar boleh jadi pelajari, tapi teori prakteknya tidak. Nah, maka oleh sebab itu sekalian, anak-anak kita mondok itu adalah sudah benar pilihannya. Bahkan lebih dari itu Pak Bu, anak kita mondok, insya Allah banyak keutamaan yang diperoleh. Kalau kita kaji hadis saja Pak Bu, saya bacakan hadisnya Pak. Man salaka tariqan yabtaghi bihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan untuknya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha 'ala talabil ilmi ridwan bima yasma. Orang yang hadir di majelis ilmu, anak kita 24 jam di majelis ilmu Pak. Kalaupun dia tidur dalam suasana di majelis ilmu karena dia tidak lagi mondok, maka bersama mereka itu orang yang hadir di majelis ilmu tersebut, insya Allah malaikat hadir mengembangkan sayap-sayapnya. Wa innal 'alim la yastaghfira lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitana fil ma'. Orang kalau dia
majelis ilmu. Anak-anak kita duduk di majelis ilmu, baik di lokal atau di asrama atau di masjid atau dimanapun dia berada, di taman-taman menghafal Quran, menghafal qaid. Maka anak-anak kita itu Pak Bu, mereka itu sepanjang mengikuti itu semuanya, seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di dalam air, semuanya mendoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Perbandingan perumpamaan orang yang menyibukkan diri dengan ilmu agar kemudian dia menjadi alim, orang berilmu, dibandingkan dengan orang yang menyibukkan dengan ibadah agar kemudian menjadi abid ahli ibadah, bagaikan perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang. Bulan purnama anak kita yang mondok, walaupun satu bulan purnama tapi menerangi semua. Yang tak mondok bagaikan bintang-bintang, yang sibuk dengan ibadah saja bagaikan bintang-bintang, walaupun banyak bintang itu tapi menerangi dirinya saja. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innamal anbiya lam yurisu dinara wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafid. Para nabi itu, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Para nabi itu mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan ilmu itu berarti mengambil bagian yang baik. Anak kita adalah pewaris dari para nabi, karena mempelajari Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan turunannya, semua dipelajari agar kemudian dia melanjutkan tugas Nabi dan Rasul, berdakwah di tengah masyarakat, menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh olehnya. Jadi sudah benar Bapak Ibu menempatkan anak di pondok. Saya dulu Pak Bu tamat sanawiyah, 4 sekolah lulus saya. Di STM dulu namanya STM. Nah, STM saya lulus. SMK pertanian dulu SKMA, SPMA namanya, Sekolah Pertanian Menengah Atas, lulus. Lalu di MAN 2, bekas PGA dulu, saya lulus. Lalu yang keempat, saya juga lulus di Madrasah Aliyah program khusus berasrama. Saya ketika itu karena tidak ngerti Pak Bu, pengennya mau masuk STM. Karena gagal anak STM itu berkelahi menang terus. Itu dulu Pak Bu, ya kita sedang rasa-rasa berkelahi menang terus. Apapun SMA lawan menang terus. Awan jadi orang baga cerita ini. Tapi kata nenek saya, karena saya berasal dari Kampar, aku kata nenek saya, Yong, jadi ustadz jalan Yong, masuk pondok lah Yong. Turunan awak ke pondok sado. Dan wah masuk STM deh. Bahasa saya tahu. Berarti saya terang sendiri nanti. Jangan masuk STM lagi dulu. Nah jadi apa? Tukang kaca-kaca semen dia pondok. Nah ini disebut Pak, masuklah pondok. Akhirnya saya masuk pondok Pak. Saya sampaikan ke ayah saya mau masuk pondok ya, tapi jangan saya disuruh ceramah-ceramah. Oh, dikerjain oleh ayah saya Pak. Baru 1 semester baru. Aku kebetulan menjadi ketua rumah itu setiap subuh ada kuliah subuh. Begitu selesai sholat subuh, karena kita kan sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, di pondok. Kita ke masjid, bayangan kita tidak akan pernah disuruh ceramah oleh ayah karena kesepakatannya begitu. Oleh ayah saya diiyakan syarat tersebut, dilakukan pula keinginannya. Iya di orang, iya udah dilakukan pula jawab. Kan begitu Pak, kalau nggak seperti bilangnya. Akhirnya langsung saya ditunjuk, maju, turun 7 menit nih. Gimana tuh? Apa nak disampaikan? Untunglah di pondok kan sudah biasa tuh Pak Bu, muhadarah. Sudah terbiasa itu ada jadwal kita ceramah 7 menit. Oh teringatlah bahan ceramah 7 menit di pondok. Gaya ketika itu niru Zainuddin yang saya pula. Begitu sekali tampil, seluruh jamaah mengatakan, hebat Yong deh.
mulailah percaya diri baru. Oh, ternyata pondok pesantren diidolakan oleh masyarakat. Minimal setiap subuh dan setiap Ramadan diidolakan. Mulai percaya diri baru. Akhirnya sudah itu baru mulai menyiapkan diri. Ini disuruh mendadak nanti gimana ya? Rupanya baru kalau dulu orang menyepelekan ustaz bawa sekalian, ternyata sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata ustaz zaman sekarang menjadi idola, Pak. Saya taklah sehebat Ustaz Somad, Pak. Tapi saya bawa sekalian pernah diberi ceramah, saya ceramah 10 menit, Pak. Lalu dikasih cek oleh yang undang saya itu, Pak. Minta cek dikasih cek seumur umur tak pernah saya terima cek. Ini betul ya nih, bertulis 15 juta tuh Bang. Tahun 2004. Saya tunjukkan ke istri, betul ya ini, cek ini. Coba aja lah Bang, mana tahu yo katanya. Betul tapi istri saya Bang. Begitu dapat sekali ceramah 10 menit, 15 juta. Itu kalau saya. Kalau saya baru 3 hari diundang di Kalimantan. Pakai helikopter ke sana kemari. Ulang 3 miliar dikasih oleh jemaah. Apa ada penceramah atau penyuruh narasumber dari mana pun baru 3 hari, 1 hari berarti dikasih honor 1 miliar. Nah cuma kadang memang tetap terus kalau memilih mana, karena dia memilih pola seperti itu. Nah, saya pernah makan bersama dia, saya sendiri Ustaz sebelum dia datang sekarang sama-sama kami dari Hakim MTQ dulu. Ustaz, ini makan Ustaz ini dibanding makan kucing saya lebih banyak makan kucing saya. Ustaz jadwal kajian banyak ada saya. Imbang-imbangin lah, maklumlah hebat karunia dari Allah Pak. Makan sedikit, jadwal sampai sehari bisa 7 kali. Salut ya. Yang banyak makan. Dan di waktu sekalian balik pada kajian kita baru di pondok pesantren bukan sekadar kecerdasan intelektual yang diasah. Tetapi yang paling penting adalah kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, Pak. Suksesnya manusia hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektual. 80% itu ditentukan oleh kecerdasan emosional atau spiritual. Apa maksudnya kecerdasan emosional dan spiritual itu? Mampu bergaul, bisa menjalin komunikasi dengan orang, peduli empati dengan orang. Nah di pondok pesantren ini diajarkan Pak Bu, tak boleh hidup sendiri. Kalau ada teman Pak Bu, lalu orang tuanya dibawanya rendang, dipesan oleh orang tua, nah ini untuk kamu ya, katanya. Nanti makannya sembunyi-sembunyi ya, katanya. Jangan tunjuk ke kawan lain, habis nanti, katanya. Di pondok tidak berlaku itu Pak Bu. Kalau sempat disimpan di lemari, digoyang oleh kawan. Berserak dari situ. Apa nilai pelajaran di situ Pak Bu? Bahwa di pondok pesantren tidak boleh hidup sendiri. Di pondok pesantren harus berkawan. Di pondok pesantren harus peduli dengan orang. Harus pandai menyesuaikan diri dengan orang. Yang Jawa ketemu dengan yang Ocu, yang Jawa tak boleh bahasa Jawa, yang Ocu tak boleh bahasa Ocu. Tak nyambung nanti. Itu ada jemaah haji saya baru 2014 sekamar. Ini karena sudah tua, 94 tahun, ya Pak. 94 tahun umurnya. Yang satu 92, yang satu hanya ngerti bahasa Ocu, yang satu hanya ngerti bahasa Jawa. Tiap hari bertengkar terus. Kata yang Jawa, genteng kamu itu. Goblok betul. Nah, kata yang bahasa itu, pandiang manya, bongang marah. Mati terus. Nah itu. Ya, yang tukang damai ya saya surat pemberi ibadah Pak. Maka di pondok berbaur semuanya. Yang Ocu bisa bahasa Jawa, yang Jawa bisa bahasa Ocu. Yang Melayu bisa bahasa Jawa, yang Jawa bisa bahasa Melayu. Berbaur mereka Pak Bu. Ilmu inilah ketika dibawa di tengah kehidupan masyarakat. Walaupun sekolahnya yang tinggi, alhamdulillah membawa kesuksesan yang besar. Mana ada orang-orang sukses di dunia ini Pak Bu? Orang-orang yang tinggi betul IQ-nya? Nah, ada Pak Bu.
Yang tinggi IQ tuh suka belajar sendiri, tak peduli dengan kawan. Paling tinggi Pak Bu, jadi operator. Kalau dia ahli mengendalikan eskavator, operator eskavator Pak Bu. Tapi yang punya pabrik yang menggunakan eskavator, siapa Pak Bu? Orang yang punya kecerdasan emosional dan spiritual. Dan itu tidak akan Bapak Ibu dapati dengan lengkap kalau sekolahnya tidak berasrama. Maka kalau anak kita Pak Bu dia asrama, mengadu dia, Bunda, hilang sendal saya Bunda. Bukan hilang, dipinjam oleh kawan. Seminggu setelah itu datang lagi tuh. Bunda, gayungnya hilang, embernya hilang, sabunnya hilang, mohon maaf, celana dalam pun hilang. Bunda, ada kawannya yang malas nyuci, celana kawannya kejemur, dipakainya langsung. Nanti 3 hari ketemu lagi di jemuran itu. Maklum aja lah. Kalau seperti itu, nanti menjadi kenangan manis oleh anak-anak kita nih Pak Bu. Saya dulu pernah tuh kolor kawan saya itu, celana dalam kawan saya itu, saya intai setiap jemur dan kering, saya duluan yang ambil. Sampai habis itu saya jemur lagi ke situ. Tapi di dunia tidak ada. Tidak ada bedanya. Karena di semua pesantren begitu. Oh, ternyata anak kita gatal dia. Bukan saya melegalkan boleh gatal, tidak. Kalau pesantren harus bersih. Tapi kadang-kala itu bersama Pak Bu. Disitulah kadang-kala ada asrama itu sudah dibuat piket asrama, bersihkan bak mandi. Tapi bak mandinya tidak dibersihkan. Dari dimarahi oleh Ustadz baru dibersihkannya. Akhirnya kemudian kadang-kala ada kumannya. Sehingga akhirnya kemudian gatal-gatal. Insya Allah keluar pesantren nanti sehat gatal itu. Tidak ada gatal permanen Pak Bu. Tidak ada gatal permanen. Sehat tuh Pak Bu. Jadi oleh sebab itu Pak Bu, sudah benar anak kita di pesantren. Cuman ananda kami, santriwan dan santriwati, keluar dari pesantren bukan dari akhir dari perjuangan kita, masih panjang. Tataplah dunia yang luas ini, bawa nama Nurul Yakin ini kemana-mana. Nurul Yakin adalah pesantren yang patut jadi rujukan untuk nyantri di sana. Tunjukkan akhlak kita yang bagus. Kalaupun intelek hebat bagus, tapi akhlak tak bagus, orang tak simpati dengan kita. Banyak orang yang nilai matematikanya mungkin 10, nilai IPA-nya 10, biologinya 10, kimianya 10, tapi akhlaknya 5, maka di pesantren tidak ada seperti itu. Itu sebabnya ada seorang santri, Pak Awali santri, dia kemudian mengeluh. Kebetulan anaknya sudah dididik dengan baik oleh kiai, tapi ternyata tidak bisa juga. Akhirnya diputuskan anak tersebut tidak lulus. Tidak lulus karena pesantren sayang ingin mendidik setahun lagi agar akhlaknya bagus. Oh, ngamuk-ngamuk orang tuanya, anak saya IPA-nya nilai tinggi, juara olimpiade, akhlaknya nilai kimianya bagus, matematika, fisikanya bagus. Kenapa anak saya tak lulus? Karena di pesantren nilai kelulusan tersebut adalah akhlak, bukan eksan itu. Bukan kita menyepelekan tentang eksan, karena insya Allah eksan itu Pak Bu bisa dihafal, bisa dipelajari, menjadda wajada. Siapa yang dia serius mempelajari akan dapat. Tetapi soal akhlak itu soal pembinaan. Di pesantren dibina dengan baik. Maka kalau kata kiainya belum bisa dilepas, maka dia tidak akan lepas anak tersebut. Nah, cuma zaman sekarang kadang-kadang orang tua pokoknya 3 tahun apapun hasilnya harus tamat. Nah, akhirnya mindset pesantren sekarang pun dipaksakan juga tamat. Biarlah kami serahkan pada orang tua kekurangan kami, biar mudah-mudahan bisa disempurnakan oleh orang tua. Nah, jadi berkesempurnaan dengan kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau pada kita semua. Mari pesantren manapun yang ada di Indonesia ini Pak, kita besarkan bersama-sama. Karena khawatirnya kalau tidak kita, banyak orang iri dengan pesantren ini Pak. Pesantren, tidaklah ada kiai yang berbisnis di sana. Kalau nak cari kehidupan ekonomi ustaz dan ustazah kita, mungkin sudah lama dia tinggalkan pesantren.
Karena ternyata di pesantren masih ada ustadz kita yang hanya gajinya 700.000 sebulan, 24 jam mengasuh anak, sehingga akhirnya kadang-kala terlelap, terlalai sekali, lalu kemudian ada peristiwa yang kemudian di luar dugaan. Ada kiai dan ustadz yang mau seperti ini. Jangan hukum ustadz dan ustazah kita disebabkan karena ada hal yang seperti ini. Beri semangat. Hari ini kita menghadapi musibah, kita lewati musibah ini, kita tatap Nurul Yakin ke depan menjadi Nurul Yakin yang terbaik, terbilang, gemilang, cemerlang. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja Pak Bu, mohon maaf saya tidak menggurui, sekedar memberi motivasi. Karena kami memang jam 1 paling lambat sudah harus sampai di Pekanbaru. Karena ada rapat secara nasional dan harus kami hadir. Peserta rapatnya itu Takanwil se-Indonesia, kebetulan kami dari Pak Yasmin mewakili, lalu kemudian rektor-rektor se-Indonesia tentang metode istinbat hukum dan bahsul masail. Nah, kalau itu izinkan kami nanti selesai acara ini, mungkin tak tuntas kami ikuti, kami pamit dulu. Kami sampaikan pada ananda kami, selamat berjuang, doa kami senantiasa menyertai ananda kami. Mudah-mudahan ananda kami semuanya semakin sukses setelah keluar dari perusahaan ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh ananda-ananda kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala bersalah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.